Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Jika hadir sholat Jumat, apakah sholat duhur lagi? Ya, jawabannya bahwa perempuan itu apabila hadir sholat Jumat tidak dilarang ya, dan sholatnya syah apabila dia hadir sholat Jumat. Dan sama dengan laki-laki, kalau dia hadir sholat Jumat maka tidak ada sholat duhur lagi, karena Jumat itu pengganti dari sholat duhur. Iya, hanya saja ini kondisi berlaku apabila masjid itu ada tempat khusus bagi perempuan. Ya, misalnya umumnya ya di Masjid Nabawi itu ada tempat khusus perempuan, jadi perempuan juga di hari Jumat bisa hadir sholat Jumat, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Tapi kalau kita di Indonesia ini, keumuman masjid itu hari Jumat untuk laki-laki saja, tidak dikhususkan tempat untuk perempuan umumnya, maka di kondisi yang seperti ini perempuan itu asalnya berada di rumah ya, di sholat 5 waktu saja lebih afdolnya di rumah, apalagi di sholat Jumat yang tempat keramaian manusia, berkumpul orang-orang. Ya, kalau ada perempuan di situ berdesak-desakan dengan laki-laki, itu adalah hal yang tidak layak. Cuma di sini perlu saya ingatkan satu hal yang sering terjadi kekeliruan pada sebagian kaum muslimin. Kadang kita melihat pada sebagian kaum muslimin, kalau sudah selesai sholat Jumat, mereka berdiri lagi melakukan sholat duhur. Ya, nah itu banyak terjadi di Jakarta ini ya, dan suatu hal yang keliru dalam perbuatan yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah dinukil beliau itu setelah sholat Jumat sholat duhur lagi. Andai kata ada nukilan, andai kata beliau melakukannya, pasti akan dinukil oleh para sahabat. Sebab ini masalah sholat bukan masalah luput, ya, bukan masalah yang disaksikan oleh 1-2 orang aja. Sholat ya semuanya orang hadir sholat. Jadi kalau Nabi melakukannya pasti akan tersohor masalah itu. Kemudian yang kedua, itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari sahabat. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu zahirnya menyelisihi ayat Al-Quran. Ya, padahal kita baca ya ayatnya di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kemudian di ayat setelahnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan hari Jumat, ya, terkait dengan bagaimana kalau hari Jumat itu datang. Di ayat setelahnya, apabila Jumat sudah selesai, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Ya, tidak dikatakan apabila Jumat sudah selesai, lakukan sholat duhur lagi. Ya, tidak ada penyebutan seperti itu di dalam ayat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Baik, saya mungkin pada sebagian pertanyaan saya akan ringkas jawabannya karena pertanyaan ya Masya Allah ya banyak sekali. Bagaimana hukum akikah sebelum hari ke-7? Syariat hakikah itu disandarkan oleh Nabi pada hari ke-7-nya. Kata beliau, yutbahu anhu liyaumi sabihi, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya. Ya. Jadi kalau dilakukan sebelum hari ke-7 itu bukan hal yang disyariatkan. Ya. Bukan hal yang disyariatkan. Bagaimana dengan hari yang ke-14 dan ke-21? Ada hadits-hadits tapi lemah. Cuman Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sebagian athar yang menunjukkan bahwa boleh untuk hal tersebut. Ya. Tapi umumnya akikah itu kalau dilakukan dan sudah disembelihkan dengan maksud kelahiran si anak, maka itu sudah terhitung sebagai akikah. Dan terkait dengan hari ke-7-nya, ini perkara terkait dengan hal yang paling disunnahkannya, yang paling afdalnya. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Apakah betul hadits tidur sore itu dhaif? Ya, memang ada hadits ya tentang larangan tidur sore, dan itu haditsnya lemah, tidak ada yang kuat. Karena itu yang benarnya bahwa tidur sore itu tidak dilarang. Tidur sore itu tidak dilarang. Dan seorang kadang dia perlu melakukannya atau perlu untuk hal tersebut. Dan juga saya tidak mengetahui ada suatu sudut pembicaraan di ilmu kesehatan tentang bahaya akan hal tersebut. Karena itu
sejumlah ulama memberikan fatwa tentang bolehnya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya.